Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Istira dari kelas manajemen 23B dan NPM 2341146. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar business communication atau komunikasi dalam bisnis. Yang pertama ialah kita harus tahu tentang komunikasi dan komunikasi bisnis itu sendiri juga. Kenapa? Karena kita kalau misalnya tahu tentang komunikasi dan bisnis juga, itu membuat kita mempermudah akan melaksanakan suatu komunikasi. Jika kita tahu dasar-dasar komunikasi dan tahu dasar untuk komunikasi bisnis juga, dan apa yang kita pelajari, itu lebih mempermudah supaya tujuan kita pastinya tercapai. Pertama kita harus tahu dulu komunikasi itu apa dan bisnis itu apa dan komunikasi bisnis itu apa. Nah, komunikasi sendiri itu merupakan interaksi antar dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya bisa bisnis, bisa apapun lah pokoknya. Tapi kalau udah masuk bisnis, komunikasi bisnis, berarti tujuannya untuk tujuan bisnis sudah mengerucut ke tujuan bisnis komunikasinya seperti itu. Dalam mudahnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuknya ada dua bentuk-bentuk komunikasi nih ya. Bentuknya verbal dan non-verbal. Kalau verbal ini seperti saya yang sedang mengucapkan di bagian presentasi ini. Kalau untuk non-verbal, dia lebih ke ekspresi wajah, ekspresi tubuh, mimik, dan segala macam. Itu bedanya di bagian komunikasi langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsung dia lebih ke non-verbal. Kalau langsung dia ke komunikasi verbal. Non langsung itu sebenarnya sebagai pelengkap yang non verbal maksud saya. Itu lebih ke pelengkap dari komunikasi verbal itu sendiri. Dia bisa membuat patterns dari verbal, menghubungkanlah pola gitu untuk mengindikasikan pada suatu penerima pesan. Komunikasi juga pasti harus mempunyai kompatibilitas antara satu sama lain. Maksudnya kompatibilitas itu lebih ke pemahaman satu sama lain, saling terhubung, saling terkoneksi dan segala macam. Kalau misalnya satunya nggak nyambung, satunya juga nggak nyambung, satunya nyambung, satunya nggak nyambung, itu kan bikin komunikasinya nggak lancar dan tujuan komunikasi juga nggak tercapai. Maka dari itu komunikasi itu penting banget untuk compatibility-nya satu sama lain. Nanti dia akan bahas dilanjuti lagi oleh slide setelah ini. Kita sudah tadi kita bahas harus compatibility ya. Nah, ini kita harus tahu prosesnya dulu. Bagaimana komunikasi itu atau gampangnya siklus lah kalau bisa dibilang supaya tercapai tujuannya. Pertama, itu pasti dari pembuat komunikasi dulu. Kita buat konsep dulu. Kita buat tujuan objektif dari komunikasi kita dulu. Tentuin dulu apa yang kita perlukan. Apa yang kita harus cocok gak sama lawan kita, lawan komunikasi kita atau segala macam pokoknya kolega atau apalah. Anda bisa sebutnya sesuai. Karena ketika Anda membuat konsep atau membuat tujuan atau segala macam, Anda lebih teratur, Anda lebih lugas untuk mencapai tujuan Anda itu apa, lebih jelas, lebih clear, lebih transparan apa maksud Anda gitu. Setelah memang dipikir-pikir, setelah dibuat segala macam ya sebelum diucapkan, nah kedua kita harus mengucapkannya, tapi mengucapkannya juga perlu namanya penyesuaian lagi gitu. Ketika mau mengucapkan disesuaikan lagi, ditentukan lagi, dicek lagi, diaudit lagi. Ketika diucapkan juga sesuaikan juga itu. Dan yang ketiga, pasti external world atau pihak yang di luar kita mendapatkan komunikasi dan menafsirkan arti dari apa yang kita sampaikan, dari komunikasi kita lah gampang ya. Itu pasti proses dulu sama mereka.
proses diinterpretasi entah apa bentukannya. Lalu yang terakhir adalah respon dan feedback dari external world atau orang yang di luar kita, dari komunikasi kita itu. Apakah sesuai dengan tujuan kita atau tidak? Itu juga ya memang intinya padanya sebenarnya siklus. Tapi jika dibedah memang prosesnya seperti itu. Proses dari sebuah siklus. Ya. Dan yang terakhir, komunikasi itu berjalan lancar atau sukses jika bahasa yang digunakan efektif dan efisien dan nyaman dan cocok dengan apa lawanmu. Seperti Sun Tzu. Sun Tzu pernah berkata, "Know your enemy and you will win." Itu artinya, tahuilah musuhmu. Informasi itu penting. Tahuilah dirimu juga, potensi diri kamu juga harus penting. Maka kamu akan menang. Memang probabilitas untuk menangnya makin tinggi. Memang ada bagian yang tidak bisa kita kendalikan, entah ada penolakan atau segala macam. Tapi dengan kita memaksimalkan maksimalkan potensi kita dalam komunikasi ini konteksnya, kita paham gitu apa yang pas untuk lawan kita lebih peluang untuk menang itu lebih besar bagi kita, tujuan kita lebih tercapai peluangnya, seperti itu. Oke, terima kasih telah menyimak apa yang saya bahas tadi. Semoga bermanfaat buat kalian semua ilmunya.